Bagaimana Anda memandang ekspor impor di bulan ini khusus untuk industri makanan minuman? Dibanding bulan lalu memang lebih baik, tapi dibanding tahun lalu agak turun. Ya. Kalau makanan minuman, karena di BPS itu makanan minuman itu termasuk industri sawit ya, sawit dan turunannya. Kalau untuk ekspor kita total makanan minuman itu turun 17%. Tapi kalau dikeluarkan sawitnya itu secara total masih turun 7,8% di luar sawit ya. Itu kalau secara total. Tapi secara khusus kalau kita ambil yang HS 16 sampai 24 saja yang makanan minuman olahan ya, seperti kemasan ya, makanan minuman kemasan itu masih surplus, masih positif 1,5%. Jadi makanan olahan. Kita melihat banyak peluang-peluang ekspor kita yang kita bisa garap ya. Mulai dari pasar Afrika, Timur Tengah, ini cukup berkembang ya. Meskipun Amerika agak sedikit goyang ya pasarnya, Jepang stabil, Korea stabil, China ini agak up and down. Tapi pasar-pasar lain tuh masih banyak peluang. Apa saja Pak negaranya Pak? Ya seperti Arab Saudi, Timur Tengah itu ya, Mesir dan lain sebagainya. Kemudian Afrika, negara-negara Afrika itu cukup banyak peluang-peluang yang kita garap ya, yang kita bisa meningkatkan pasar kita. Apalagi kita juga bisa mempromosikan produk-produk halal kita yang cukup banyak ya. Ini juga menjadi salah satu comparative advantage kita karena ternyata banyak negara-negara yang mencari produk-produk halal seperti itu. Terutama di Indonesia juga ya. Di Indonesia juga, di negara-negara lain juga. Bahkan negara-negara non-Muslim pun itu masih banyak yang mencari produk-produk halal karena mereka ingin menyajikan produk-produk untuk wismannya, wisatawannya. Kemudian mereka punya masyarakat Muslim juga meskipun tidak banyak ya. Seperti di China ternyata yang Muslimnya cukup banyak. Penduduk China itu ternyata Muslimnya cukup banyak di samping wisatawan ya, seperti itu ya. Jadi ada peluang ya Pak ya? Ada peluang. Melihat walaupun ada gejolak di beberapa market dan lain. Kita juga sedikit terbantu karena beberapa negara seperti negara-negara yang terlibat perang, kemudian negara-negara yang krisis itu produksinya juga sedikit terganggu sehingga permintaan-permintaan kita bisa masuk. Bisa ya, oke. Bahkan sebetulnya kita juga banyak produk kita masuk ke Palestina segala macam seperti itu banyak gitu ya. Nah ini tapi kena perang ini agak terganggu kita karena logistiknya, bukan karena ini. Karena logistiknya kapal-kapal agak terganggu, juga insurance-nya juga meningkat dan lain sebagainya. Beberapa buyer kita menghentikan order sementara karena sedang ada ini sangat tidak stabil lah ya Pak ya di sana. Pak, tapi kalau dari marketnya sendiri, dari tahun ke tahun historically gitu ya Pak ya, market terbesar untuk ekspor makanan minuman Indonesia itu kemana? Kita memang yang terutama di Amerika, China, Jepang, seperti itu market utama kita di sana. Amerika, China, dan Jepang. Dan kita ketahui Amerika dan China nih keduanya kan lagi sama-sama bergejolak. Sama-sama gejolak, tapi permintaan pangan olahan masih tetap. Ya, karena mereka sangat butuh sekali. Seperti bumbu-bumbuan ya, snack, bahkan beberapa jenis candy seperti itu, kopi olahan, teh olahan, kakao olahan itu semua mereka masih membutuhkan meskipun memang pasar mereka sedang bergejolak. Tapi mereka tetap butuh. Mereka tetap butuh dan mereka nanti tetap impor juga ya Pak ya dari kita. Tapi apakah dengan gejolak yang ada mungkin dari strategi dari pengusaha makanan minuman di Indonesia kan tadi offsettingnya adalah dengan menuju pangsa ekspor lain. Apakah itu sudah cukup Pak dari segi nilai? Kelihatannya sudah bisa mengcover ya. Maka tadi saya sampaikan pertumbuhan kita masih 1,5% untuk pangan olahan saja ya di luar sawit dan lain. Oke, di Indonesia sendiri kira-kira produk yang menjadi juaranya Pak dalam ekspor apa saja Pak untuk makanan minuman olahan dan juga makanan minuman? Ya, tentunya memang seperti instant noodle masih cukup lumayan, biskuit, produk-produk kakao, produk-produk kopi itu masih menjadi andalan kita dan juga beberapa snack menjadi andalan kita ya. Dan Indonesia sebetulnya banyak produk-produk yang unik yang tidak ada di negara lain ya seperti produk-produk singkong ya, keripik singkong kita juga masih banyak. Ada competitive advantage-nya ya Pak ya, menarik gitu ya. Itu lokal tapi global gitu. Seperti itu. Nah ini impor Pak. Nah impor bagaimana keadaannya? Impor juga sedikit turun, sekitar 18%-an turun secara total ya. Tapi kalau
Pak? pangan olahan saja turun sekitar 1-2%-an seperti Oke. itu. Nah, Dan untuk impornya sendiri, yang pengimpor dari kita tuh negara asal pengimpor dari mana Pak untuk Indonesia kita sendiri industrinya? kita paling banyak memang dari Thailand, dari Malaysia, dari negara-negara ASEAN saja. Oh, kalau impor ya Pak ya? Ya, jadi memang pemerintah sedang memikirkan bagaimana kita menggantikan produk-produk import ini untuk dengan produk dalam negeri ya. Nah, makanya kemarin instruksi Presiden untuk membahas bagaimana kita bisa membantu industri dalam negeri supaya meningkat seperti itu. Oke, kalau tadi ekspor kan Anda Ya, bilang kalau di apa namanya di pemerintah kan sudah berdasarkan TKDN ya, ya, untuk pembelian seperti itu. Nah, itu salah satu upaya. ingin diterapkan juga ya Ingin Pak ya diterapkan TKDN juga. untuk Iya, produk seperti makanan itu. minuman. Kalau tadi ekspor kan Anda bilang yang menjadi juara produknya itu adalah tadi biskuit, gitu ya, Pak, instant noodle dan lain-lain. Kalau impor apa ya Pak ya? Import ternyata cukup variasi ya, mulai dari biskuit, bumbu-bumbuan, itu juga banyak ternyata diimpor. Bahkan dari Australia misalnya ada madu, itu juga masih diimpor seperti itu ya. Oke. Dan sampai akhir tahun kira-kira bagaimana Pak? Anda melihat pangsa pasar ekspor impor ini juga akan turut mendukung menuju target tadi 5% ya? Kalau gitu saya tetap optimis untuk yang pangan olahan saja masih positif harusnya ya, sekitar meskipun tidak tinggi ya. Biasanya kita pertumbuhan sekitar 8%, 10%. Tapi mungkin tahun ini sekitar 1-2% pertumbuhan ekspor pangan olahan saja ya di luar sawit ya. Oke.